huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Mutallibi yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdul Manaf wulida bi Gaza sanata 150 li hijrah wa humila ila Makkah wa talaba al-ilma ala syekhihi Imam Khalid bin Muslim al-Janzi mufti Makkah wal Fudail bin Iyad wa Sufyan ibn Uyainah wa ghairihim. Beliau bernama Imam Muhammad. Nama aslinya Imam Syafi'i itu namanya Muhammad. Ayahnya namanya Idris. Di sini tidak disebutkan beliau punya kakek. Di sini Muhammad bin Idris. Nah, beliau punya kakek namanya Abbas. Ada riwayat lain mengatakan Utsman. Jadi Muhammad bin Idris bin Utsman. Kemudian buyutnya ada yang mengatakan namanya Abbas. Yang kelima namanya Syafi'. Keempat dari kakek Imam Syafi'i namanya Syafi'. Dari nama inilah dinisbatkan beliau dengan nama Asy-Syafi'i. Ikut nama kakeknya, kakek buyutnya. Itu disebutkan dalam kitab Nurul Absar. Kitab namanya Nurul Absar menceritakan tentang nasab daripada Imam Syafi'i. Nah, beliau punya nasab ternyata kalau diteliti sejalur dengan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Beliau punya nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kakeknya Nabi yang bernama Abdul Manaf. Rasulullah punya nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, ini Abdul Manaf ini nasab dari Imam Syafi'i sampai ke sini. Abdul Manaf. Yang luar biasa, sebelum Imam Syafi'i lahir ke muka bumi ini, Nabi sudah menceritakan akan muncul seorang ulama. Kata Nabi dalam hadis, alimu Quraisy yamla'u tibaqil ardi ilma. Akan muncul seorang alim dari bangsa Quraisy. Dia penuhi lapisan bumi ini dengan ilmu, kata Nabi Muhammad SAW. Murid dari Al-Imam Syafi'i yang juga seorang yang alim, ya, yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz, kumpulan para penghafal hadis. Muridnya namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu telah menghafal 1.000.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang dimaksudkan di hadis tersebut seorang alim dari bangsa Quraisy yang akan penuhi ilmu di penjuru bumi ini, yang dimaksudkan adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi luar biasa orang pilihan. Lahir di Gaza, di Palestina tahun 150 Hijriah. Wa humila ila Makkah, kemudian beliau dibawa ke kota Makkah. Yatim. Ketika masih dalam perut ayahnya meninggal. Jadi yang mengasuh beliau ibunya. Dibawa ke Makkah, beliau belajar kepada para ulama, di antaranya ada mufti Makkah namanya Al-Imam Khalid bin Muslim Al-Janzi. Ini sanad ilmunya sampai ke tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah. Ada tabi'in orang Afrika tapi jadi ulama besar, Atha bin Abi Rabah namanya. Saking alimnya beliau ini, khususnya dalam masalah manasik haji paling jago. Nah, Atha bin Abi Rabah punya sanad ilmu, murid-muridnya sampai kepada mufti Makkah, guru dari Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Khalid bin Muslim Al-Janzi. Belajar kepada Imam Muslim bin Khalid Al-Janzi. Usia Imam Syafi'i waktu itu masih anak-anak. Beliau hafal Al-Quran 7 tahun. Beliau berangkat dari Makkah, nuntut ilmu hanya beberapa tahun kepada Imam Khalid. Imam Khalid bilang begini, saya punya ilmu sudah habis, bingung mau kasih ajar apa lagi. Kau pergi lagi ke sahabat saya ulama yang ada di Makkah, namanya Sufyan ibn Uyainah. Ini namanya Sufyan ibn Uyainah, lahir tahun 107 Hijriah,
meninggal tahun 187 Hijriah. Belajar kepada Sufyan ibn Uyainah sampai tidak tahu mengajar apa lagi, habis ilmunya. Karena Imam Syafi'i dikasih kelebihan, beliau kalau sekali baca hafal. Sekali baca saja, hafal. Bahkan luar biasanya beliau kalau menghafal ada lembaran 2, beliau tutup 1 lembar, baca saja. Karena takut kalau lihat ke kiri terhafal, sehingga takut hafalnya tercampur dengan lembaran yang satunya. Makanya ditutup, boleh baca. Dan hafalannya itu tidak perlu takrir lagi. Jadi sekali hafal langsung tidak perlu mengulang lagi, sudah terekam di kepalanya beliau. Itu Imam Syafi'i. Belajar di Makkah, ulama-ulama Makkah bilang ilmu sudah habis semua. Zaman sekarang belum ada itu, belajar ke seorang guru, guru bilang, alah saya ilmu habis, kamu cari guru yang lain. Belum pernah ada. Hanya Imam Syafi'i yang seperti itu. Sampai guru-gurunya kalah alim dengan beliau. Beliau terkenal ahli fikih padahal juga ahli sastra Arab. Ada Imam Hatim Asom. Beliau kuasai daripada bahasa Arab asli dari Bani Huzail. Ada suku namanya Bani Huzail, itu bahasa Arabnya masih original, masih asli, sastranya masih tinggi. Beliau tinggal di situ belajar bahasa Arab. Pakar-pakar bahasa Arab datang, itu minta tasheh, koreksi mereka punya syair. Dibenahi sama Imam Syafi'i. Padahal waktu itu Imam Syafi'i masih muda. Imam Hatim Al-Asami, Asom ini artinya tuli, beliau sudah usia lanjut, pakar sastra Arab. Datang ke Imam Syafi'i yang masih muda, diperbaiki beliau punya syair oleh Imam Syafi'i. Dia katakan tidak ada pakar bahasa Arab di dunia ini yang lebih alim seperti Syafi'i. Hazal fata, seperti pemuda ini, kata Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i belajar di Makkah, seluruh guru ilmunya habis, dibabat oleh Imam Syafi'i. Nah, mereka usulkan datang ke Madinah. Di Madinah ada tokoh alim besar yang bernama Imam Malik bin Anas. Nah, ini juga Nabi sudah menyatakan dalam hadis dari Abi Hurairah, yakadu an tudrabu akhbadul ibil fi talabil ilmi falam yajidu aliman a'lama min alimin Madinah, kata Nabi. Nanti akan muncul satu zaman seluruh orang menuju mencari ilmu, semuanya tertuju kepada orang alim yang ada di kota Madinah. Itu adalah Imam Malik bin Anas. Ada sahabat namanya Anas bin Malik. Nah, jadi bisa-bisa tertukar kadang-kadang. Baru Imam Malik bin Anas, Anas bin Malik juga. Tapi Anas bin Malik yang berbeda, bukan Anas bin Malik sahabat. Jadi namanya 4 dia. Dia mengulang-ulang, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Anas. Kalau sahabat, Anas bin Malik. Akhirnya datang ke Imam Malik. Sampai di Imam Malik tidak sembarangan menerima murid. Beliau seleksi. Sampai di sana dia tahu betul kitabnya Imam Malik, namanya Al-Muwatta. Imam Malik katakan, sanaftu hazal kitab wa aradtuhu ala 70 faqihan min fuqaha'il Madinah wa kulluhum wata'uni ay wafaquni fasammaituhu al-Muwatta. Saya menyusun kitab ini, kemudian saya presentasikan di hadapan 70 pakar hukum yang ada di kota Madinah. Ternyata seluruh ulama pakar hukum di kota Madinah menyepakati isi kitabku. Wafaquni ay wata'uni. Wata'uni artinya menyepakati, maka saya namakan kitab ini Al-Muwatta, kitab yang disepakati oleh ulama. Kitab ini dihafal oleh Imam Syafi'i. Saya punya kitab Imam Malik, ada, semuanya ada 2 versi kitab Imam Malik. Sudah hampir 1000 tahun lebih. Sampai sekarang masih ada. Itu kurang lebih dia 5000 hadis Nabi Muhammad SAW. Tebal. Imam Syafi'i menghafalnya hanya dalam waktu 1 minggu. 7 hari dihafal. Itu lebih banyak dari Al-Quran. Ada ulama namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Sihabuddin Az-Zuhri. Ini gurunya Imam Malik. Namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Sihabuddin Az-Zuhri. Lahir tahun 50 Hijriah, meninggal 125 Hijriah. Itu hafal Al-Quran 3 hari. 3 hari 30 juz dihafal.
Kata Imam Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, 3 hari dihafal itu Al-Quran. Jadi orang dulu mereka punya hafalan Allah pilih, ya, lebih hebat, lebih canggih daripada komputer. Imam Syafi'i sampai di sana, akhirnya ketemu Imam Malik. Kemudian kata Imam Malik, "Kau mau belajar?" "Iya." "Sudah pernah baca kitabku?" Kata Imam Syafi'i, "Alhamdulillah saya sudah hafal." "Sudah hafal? Berapa lama kau hafal?" Bilang, "Perjalanan dari Makkah ke Madinah. Itu kan perjalanan zaman dulu seminggu. Dalam perjalanan itulah saya sambil menghafal kitab Al-Muwatta. Alhamdulillah sampai di sini saya sudah hafal." Dan luar biasanya beliau itu khatam Al-Quran setiap hari dari perjalanan Makkah ke Madinah. Jadi selama 7 hari 7 kali khatam Al-Quran plus dihafal itu kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i sampai di sana. Wah, Imam Malik bilang, baru lihat wajahnya nampak ini orang soleh, orang besar. Wasiat pertama yang beliau katakan itu, takutlah kepada Allah. Kau bertakwa kepada Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wa may yattaqillah, ya, wa yu'allimuhumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ittaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Kemudian wasiat yang kedua, beliau katakan, disebutkan dalam kitab Al-Anwarul Qudusiyah ala Gawaidi Sufiyah, disusun oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah. Itu mengatakan, wasiat yang kedua disampaikan, "Ya Muhammad, ij'al ilmaka milha waj'al adabaka daqiqa." Wahai Muhammad, jadikan ilmumu seperti garam dan jadikan akhlak dan adabmu seperti tepung. Maksudnya ilmu itu secukupnya saja, tapi adab dan akhlak ini diperbanyak. Ilmunya luas tapi orangnya su'ul akhlak, akhlaknya buruk, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmunya cukup tapi dia baik, hatinya baik, akhlaknya baik, adabnya baik, maka ilmu itu menjadi manfaat. Makanya itu wasiat Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Singkat cerita, ini panjang kalau dibahas, beliau belajar sampai 15 tahun usia. Jadi mufti mengajar di Madinah, Masjid Nabawi. Imam Malik memberikan izin untuk mengajar. Beliau waktu mengajar, Imam Malik perhatikan, sembunyi di balik satu tiang, memperhatikan bagaimana cara mengajarnya Imam Syafi'i. Dilihat, Masya Allah, luar biasa Imam Syafi'i mengajar. Akhirnya Imam Malik ukir itu tulisan di tiang tersebut, "Man arada, ya, bil ilmi nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris." Siapa yang ingin ilmu agama yang suci dan berharga, maka dia harus belajar kepada Muhammad bin Idris. Itu Imam Malik tulis. Lihat guru sama murid begitu hubungannya. Masya Allah, ditulis. Selesai pengajian keluar, orang-orang lihat ini ada tulisan, siapa yang ingin ilmu yang suci, yang bersih, yang berharga, maka hendaklah belajar kepada Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i tahu, oh ini yang menulis gurunya Imam Malik. Kemudian beliau tulis di bawah, ya, tidaklah seorang Muhammad bin Idris melainkan dialah salah satu murid dari Imam Malik. Tulis di bawah, dipuji juga gurunya. Ini akhlak. Lihat ulama-ulama dulu akhlaknya indah, akhlaknya nabawiyah, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.